ini beda. Berhubung Jakarta lagi ulang tahun, karena film zaman dulu belum ada audio ya, jadi supaya penontonnya itu nggak bete, sedangkan orang pribumi itu dianggap kaum rendahan dan nggak punya duit buat beli karcis. Berarti nih ya, berarti yang boleh masuk itu Van Basten sama Ruth Gullit. Lagi nonton, makan nasi uduk, kaki ngangkat satu, terus tiba-tiba ada petir. Dah! Selamat datang kembali di Coci TV. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa sih gue pakai kostum kayak gini? Ada yang nanya nggak sih? Nggak ada ya? Bodoh amat. Kali ini ceritanya gue cosplay jadi None Jakarta, pakai kerudung, pakai kebaya. Niatnya sih supaya mirip sama None Jakarta ya, tapi kok lebih mirip sama Nenek Gayung. Gue berdandan ala None Jakarta karena hari ini tanggal 22 Juni 2022 bertepatan sama ulang tahun Jakarta. Selamat ulang tahun Jakarta. Lepas dulu panas. Oke. Jadi kalau biasanya Coci TV nge-review drakor, film, serial, kali ini beda. Berhubung Jakarta lagi ulang tahun, jadi kali ini gue mau membahas sejarah bioskop dan film di ibu kota kita tercinta. Ya jadi tanpa banyak cincong, encang-encingnya babe, yuk kita mulai aja. Industri film Indonesia diawali dengan berdirinya bioskop pertama di tanggal 5 Desember tahun 1900 di daerah Tanah Abang. Namanya Bioskop Talbot, didirikan sama pengusaha asal Belanda. Film pertama yang diputar di sini bergenre dokumenter tentang perjalanan ratu dan raja Belanda. Tapi film zaman dulu belum ada audio, makanya disebut gambar hidup atau film bisu. Karena film zaman dulu belum ada audio ya, jadi supaya penontonnya itu nggak bete, jadi di dalam ruangan itu selama penayangan ada orkestra live itu. Nah, gara-gara ini suka ada gak sinkron antara musik dan adegan. Misalnya nih adegannya lagi adegan pemakaman. Terus musiknya malah senang, riang, hari yang ku nantikan. Senang, riang, hari yang ku nantikan. Ironisnya zaman dulu itu gak semua orang bisa nonton di bioskop. Yang boleh masuk bioskop itu cuman orang-orang Eropa atau Belanda. Sedangkan orang pribumi itu dianggap kaum rendahan dan gak punya duit buat beli karcis. Berarti yang boleh masuk itu Van Basten sama Ruth Gullit. Kalau si Pitung gak boleh. Karcis kelas 1 harganya 2 perak. Sedangkan untuk karcis kelas 2 harganya 2,5 perak. Jadi zaman itu sih harga segitu mahal. Kalau di zaman sekarang di cupa-cup aja gak cukup. Bioskop zaman dulu tuh beda banget sama sekarang. Lu jangan bayangin studio yang megah dan ber-AC, enggak. Jadi bioskop zaman dulu itu bentuknya lebih kayak bangsal. Dindingnya itu terbuat dari kalau nggak kayu ya bambu, terus atapnya tuh seng. Gue mau ngajak lo sedikit berandai-andai nih sama kehidupan di masa Belanda dulu. Kan kalau ruangan yang atapnya tuh seng, biasanya kan panas ya. Nah kebayang gak sih lo pas menir-menir itu lagi nonton? 15 menit pertama masih pakai jas rapi gitu. Setengah jam kemudian udah mulai pada pakai singlet tuh. Udah gitu singletnya merek Swan lagi. Dan zaman dulu itu kan gak ada mobil, adanya kuda. Berarti orang zaman dulu kalau datang ke bioskop buat ngedate, datangnya pakai kuda dong. Gue curiga nih jangan-jangan di depan pintu bioskopnya itu ada tulisan valet parking kuda. Balik lagi ke cerita bioskop Talbot tadi. Jadi uniknya nih ya, setelah penayangan bioskop ini tuh dipretelin lagi peralatannya untuk dibawa keliling ke daerah-daerah lainnya. Ya emang agak ribet sih ya. Masuk ke tahun 1903,
Muncul bioskop Dekalon di Dekapark, Jakarta Pusat. Pemutaran film di bioskop ini dilakukan di ruang terbuka alias misbar, gerimis bubar. Beda dari Talbot yang untuk kalangan elit, kalau bioskop Dekalon ini lebih untuk kalangan menengah ke bawah. Makanya mereka pakai konsep ruangan terbuka supaya bisa nampung lebih banyak pribumi. Nggak kebayang ya orang-orang zaman dulu yang nonton di bioskop Dekalon. Lagi nonton gitu sambil makan nasi uduk. Ya kan ruangan terbuka, bebas dong makan apa aja. Lagi nonton, makan nasi uduk, kaki ngangkat satu, terus tiba-tiba ada petir. Dar! Langsung jadi Gundala. Tahun 1951 akhirnya Jakarta punya bioskop pertama yang proper bernama Metropol. Sampai sekarang bioskop itu masih ada dan tentunya makin modern. Waktu pertama kali berdiri, Metropol ini punya kapasitas 1.700 bangku. Ada ruang dansa, ada kolam renang juga. Tapi belum ada orang mesum di pojokan kursi A1. Film pertama yang diputar di Metropol judulnya Annie Get Your Gun. Ini film komedi musikal dan udah berwarna. Annie Get Your Gun sebenarnya rilis dari tahun 1950. Tapi baru bisa ditonton rakyat Jakarta setahun kemudian. Metropol juga jadi tempat acara peringatan Festival Film Indonesia pertama tahun 1955. Waktu itu ada 2 film yang mendominasi penghargaan, Tarmina sama Lewat Jam Malam. Masing-masing ini dapat 5 penghargaan. Nama Metropol cuma bertahan selama 9 tahun karena di tahun 1960 atas perintah langsung Presiden Soekarno, namanya diubah jadi Megaria. Karena menurut Soekarno, nama Metropol tuh terlalu ke barat-baratan gitu. Ya kita semua tahu ya, Pak Karno kan orangnya nasionalis banget. Masuk masa Orde Baru, nama Megaria berubah lagi jadi Megaria Teater. Sampai akhirnya di tahun 1989, gedung ini disewain ke jaringan bioskop 21 Cineplex dan berubah nama lagi jadi Metropol 21. Seiring perkembangan zaman, Jakarta udah bukan lagi sekedar jadi tempat penayangan film asing, tapi jadi lokasi syuting film Hollywood. Salah satunya Amphibious yang mengambil lokasi di Kelapa Gading. Terus ada juga Black Hat tahun 2015 yang syutingnya di Pelabuhan Sunda Kelapa sama Tanah Abang. Untuk lo yang belum tahu ya atau mungkin lupa gitu ya, tahun 2015 Chris Hemsworth itu pernah datang ke Jakarta buat syuting Black Hat. Man, Thor pernah main ke Jakarta, keren banget. Zaman terus berkembang, modernisasi udah ada di mana-mana sampai akhirnya di tahun 2019 film Bebas jadi film layar lebar pertama yang syuting di MRT. Cakep. Segitu dulu pembahasan tentang sekelumit sejarah bioskop dan film di Jakarta. Semoga menambah sedikit pengetahuan buat kalian. Ya setidaknya mungkin kalian bisa sedikit terhibur gitu lagi gabut. Sekian dulu. Terima kasih udah nonton. Dan jangan lupa juga dong untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk pencet tombol jempol nungging. Sampai ketemu lagi di konten Coci TV berikutnya.